Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Kamil Khairani dari Prodi Data Science dengan NIM 0552838881 akan menjelaskan mengenai penyelesaian tugas 2 mata kuliah struktur data dengan soal yang pertama yaitu membuat program Java menggunakan data dari perpustakaan terkecil menggunakan Microsoft. Yang kedua, membuat program Java yang menggunakan data dari perpustakaan terkecil menggunakan Accounting Soft. Untuk kedua soal ini, saya akan menggunakan data yang sama dan langsung saja kita melihat bagaimana penyelesaian dari kedua soal ini. Baik, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari data terbesar ke terkecil menggunakan Microsoft. Di sini saya sudah membuat kelas yang bernama Merge Sort Dash. Karena di sini kita diminta dari data terbesar ke terkecil, berarti kita menggunakan Discrete Link. Lalu saya menuliskan fungsi merge. Fungsi merge sebenarnya untuk menggabungkan dua subtopik yang sudah terurut. Nah, dimana di sini menentukan ukuran subarray, sisi kiri dan sisi kanannya, lalu kemudian menyalin dari array utama ke array sementara dan membandingkan kedua elemen dari subarray tersebut. Nah, karena sorting yang diminta adalah descending, saya menggunakan kondisi di mana sisi kirinya harus lebih besar daripada sisi kanannya, yang dimana nantinya program akan membaca nilai yang terbesar akan dipilih terlebih dahulu pada sisi kiri, lalu elemen-elemen nanti yang tersisa atau data-data yang tersisa akan disalurkan kembali ke array utama. Di sini fungsi merge-nya dengan sisa elemen di sisi kiri jika masih ada, dan dengan sisa elemen bagian kanan jika masih ada. Oke. Lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu void sort, dimana ini adalah fungsi sort untuk memecahkan array, dimana nanti fungsi ini memuncul dirinya sendiri secara berulang untuk membagi array menjadi bagian-bagian kecil, yang dimana selama sisi kirinya lebih kecil daripada sisi kanannya, array masih bisa dibagi dua dan menggunakan nilai tengah juga di sini. Lanjut ke fungsi yang kedua, lanjut ke fungsi sort, itu fungsi rekursif untuk memecah array. Rekursif itu memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk membagi array menjadi bagian-bagian kecil. Nah, proses di sini, selama sisi kirinya lebih kecil daripada sisi kanan, array akan masih bisa dibagi menjadi dua. Dan di sini juga saya mencari nilai tengah array dengan menggunakan left plus right dibagi dua sini untuk menentukan titik tengahnya. Nah, kemudian sisi kirinya diproses, disusul dengan memasukkan untuk memanggil sort bagian kanan. Setelah keduanya diurutkan, nantinya fungsi merge akan memanggil dan menggabungkan kedua sisi tersebut dan nilai tengahnya. Kemudian lanjut ke fungsi print array, yaitu static void print array, yang dimana digunakan untuk mencetak array dan menampilkan elemen array yang diminta. Dan yang terakhir yaitu fungsi
public static void main, yaitu program utamanya untuk memunculkan data sebelum sorting dan data setelah sorting, dan hasil akhir yang dihasilkan dari kode ini ini hasil akhir yang dimunculkan oleh kode yang saya buat. Data sebelum sorting yang 27, 46, 2, 18, 54, 33, 72, 64 di descending dengan menggunakan merge sort, yakni menjadi 72, 64, 51, 46, 33, 27, 18, dan 2. Baik, lanjut ke pembahasan. Untuk soal yang kedua yang diminta adalah program Java yang mengeluarkan data dari terpisah ke kecil menggunakan counting sort. Public class yang digunakan adalah counting sort descending yang sebelumnya filenya telah saya buat. Kemudian langkah yang pertama adalah mencari nilai maksimum atau nilai terbesar dari array yang saya punya, karena nantinya nilai ini diperlukan untuk menentukan ukuran dari array count. Kemudian membuat array count untuk menghitung frekuensi seluruh passaring angka tersebut muncul, dan tidak lupa untuk menuliskan array output sebagai hasil sorting. Di sini mengisi frekuensi kemunculan angkanya dan melakukan penyesuaian untuk sorting descending, karena biasanya itu prosesnya itu dilakukan dari kiri ke kanan, tapi karena di sini diminta untuk melakukan descending, maka saya mengubah prosesnya menjadi kanan ke kiri dengan kode ini. Dan nantinya posisi dari elemen terbesar akan berada di depan. Kemudian lanjut menyusun elemen ke output sesuai posisi, di mana setiap elemen ditempatkan pada posisi yang tepat dalam array output berdasarkan nilai dari array count, dan setelah nantinya ditempatkan, nilai count akan dikurangi 1. Kemudian menyalin output ke array utama. Di sini menyalin output ke array utama dalam memindahkan isi output kembali ke array, sehingga array utama telah terisi atau berisi data yang terurut secara descending. Untuk hasil akhirnya, di sini saya mengetikkan public static void main string dan menuliskan data yang saya gunakan, data yang sama seperti soal nomor 1, dan counting sort dash ini objek counting sort, dan di sini memanggil metodenya dari sort tersebut. Nanti hasil akhirnya yang akan keluar adalah hasil counting sort descending beserta dengan angka-angka yang telah diurutkan secara descending atau terbesar ke terkecil. Kita running kodenya. Ini hasil yang muncul setelah dilakukan running. Ini hasil function 72, 64, 51, 46, 33, 27, 18, dan 2. Lanjut untuk mengenai analisa logaritma dari kedua soal. Yang pertama diminta menjelaskan descending, di mana menjelaskan merupakan algoritma sorting yang termasuk ke dalam comparison based sorting dan menggunakan teknik divide dan conquer. Prosesnya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama divide, yaitu membagi array dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif. Yang kedua conquer, yang dimana setiap bagian diurutkan secara rekursif hingga menjadi elemen tunggal. Dan yang ketiga adalah combine, yaitu mengkombinasikan 2 bagian array digabungkan kembali menjadi 1 dengan membandingkan elemen 1 ke 1.
dengan data awalnya begini hingga menghasilkan output seperti ini. Yang kedua, counting sort distinct. Counting sort adalah algoritma non-comparison based sorting, yakni di mana proses sorting dilakukan tanpa membandingkan antar elemen. Tidak seperti merge sort tadi. Algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama mencari nilai maksimumnya terlebih dahulu, kemudian menghitung frekuensi setiap nilai dalam array, dan membuat array count sebagai penunjuk posisinya. Yang keempat, menyusun ulang data array output sesuai nilai frekuensi, dan yang terakhir, memindahkan hasil akhir kembali ke array utama dari data awal seperti ini untuk menghasilkan output seperti ini. Yang dimana pada kedua soal, hasil akhir yang dihasilkan atau output yang dihasilkan sama, karena sama-sama yang diminta adalah SND. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.